Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aini dapat kembali hadir menjumpai pemirsa Kakak Media dalam program Mimbar Akademik. Ruang diskusi inspiratif yang membahas seputar pengetahuan, keterampilan dan juga isu-isu penting yang tentunya relevan dengan kehidupan kita. Hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan dunia desain, yaitu kreativitas versus teknologi. Bagaimana desainer bertahan di era AI? Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi semakin pesat. Salah satunya yaitu teknologi digital AI. Apakah teknologi ini akan membantu atau justru mengancam kreativitas manusia? Untuk membahas lebih dalam, bersama saya sudah ada narasumber kita yang tentunya berpengalaman di dunia desain, yaitu Bapak Taufik Kolil. Langsung saja bersama-sama kita sambut. Selamat datang Bapak di Mimbar Akademik. Ya, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah bersedia hadir di Mimbar Akademik kali ini. Boleh disapa dulu Bapak, pemirsa Kakak Media sekaligus perkenalkan diri. Ya, selamat datang teman-teman di Kakak Media. Hari ini kita akan membahas tentang kreativitas versus AI. Nah, bagaimana kelanjutannya? Simak secara mendalam di program Mimbar Akademik. Itu. Nah, benar sekali pemirsa. Nah, langsung saja ya pemirsa, kita akan masuk kepada inti diskusi ya Bapak. Nah, karena sejujurnya saya juga sudah sangat penasaran nih Bapak. Saya ingin tahu bagaimana sih pandangan dari Bapak Taufik nih tentang fenomena yang terjadi pada saat ini. Nah, kalau kita lihat sekarang, teknologi khususnya AI sudah mampu membuat desain dalam waktu yang sangat singkat ya Bapak, bahkan hitungan menit pemirsa. Nah, untuk membuka diskusi kita kali ini, Bapak Taufik boleh dijelaskan nih Pak, menurut Bapak, bagaimana pergeseran peran desainer manusia di tengah maraknya AI ini Bapak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaannya dari Mbak Aini, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan sejarah dari artificial intelligence itu sendiri. Jadi AI itu atau artificial intelligence itu diciptakan pada tahun 1956 di Amerika Serikat oleh 4 tokoh. Salah satunya itu adalah John McCarthy. Nah, selanjutnya John McCarthy itu sendiri disebut sebagai bapak AI karena beliaulah yang menciptakan artificial intelligence itu sendiri. Nah, apa sih tujuan dari AI itu? Jadi tujuan utama atau awal mula tujuan dari AI itu adalah mereka atau tokoh-tokoh tersebut menciptakan mesin yang bisa berpikir selayaknya manusia. Itu tujuan utamanya. Nah, AI mengalami perkembangan yang begitu pesat sampai pada tahun 2010-an itu AI bisa menciptakan sebuah logo atau membantu membuat sebuah logo. Jadi perlu digarisbawahi hanya bisa membantu. Jadi itu pada tahun 2010 dan sampai saat sekarang AI itu bisa membuat bagaimana kita menuliskan prompt-nya di ChatGPT dan lain sebagainya atau di AI itu sendiri. AI itu bisa membuat logo, poster, karya-karya yang basicnya itu dari data yang masuk ke internet ataupun yang lainnya. Nah, terkait dengan bagaimana pergeseran desainer itu sendiri terhadap AI, jadi dia itu sifatnya semacam berkolaborasi. Yang dulunya desainer itu sifatnya eksekutor, jadi dia desainer itu membuat, melukis dan semuanya itu secara mandiri, secara manual. Tetapi dengan adanya AI atau dengan adanya teknologi itu, AI bisa membantu. Jadi seorang desainer itu sifatnya itu adalah sebagai eksekutor dan penentu strategi. Maksudnya eksekutor di sini adalah jadi desainer itu dia akan misalkan dia sedang moodnya jelek,
sedang pikirannya itu sedang kosong untuk membuat sebuah desain. Nah, AI ini sebagai alat bantu untuk membuat sebuah karya. Nah, nanti si desainer itulah yang akan menentukan apakah desain yang dari AI itu akan dipakai atau lebih baiknya biasanya itu diedit terlebih dahulu, ditelaah, karena lagi-lagi kekurangan dari AI itu adalah dia tidak memiliki rasa atau feel dalam artinya dalam karya desain itu. Nah, yang ada itu adalah dari manusianya seperti itu. Jadi bergeser dari eksekutor sebagai desainer itu bergeser dari eksekutor ke penentu atau kurator seperti itu. Oke. Nah, pemirsa, kalau kita flashback nih ya, Bapak. Nah, kalau dulu ini kan manusia ini benar-benar hasil desain itu pure 100% dari olah pikir dan kreativitas manusia. Tapi sekarang banyak yang mengandalkan teknologi untuk efisiensi, betul Bapak? Nah, menurut pandangan Bapak Taufik nih, apakah penggunaan AI ini justru akan membantu atau akan malah mengikis dari orisinilitas dalam sebuah karya, Pak? Oke, jadi terkait artificial intelligence ini suka atau tidak suka pasti akan membawa dampak positif maupun negatif. Para desainer sendiri ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menggunakan artificial intelligence itu sendiri, ada yang tidak. Nah, terkait dengan mengikis atau tidak kembali lagi kepada desainernya, karena ada yang bisa mengikis originalitas, ada yang tidak. Karena kalau yang tidak bisa mengikis originalitas itu lagi-lagi semua murni dari kreativitas seorang desainer itu sendiri. Nah, kalau bisa mengikis originalitas itu ya lagi-lagi AI itu berdasarkan data yang ada di internet. Jadi AI itu mengambil data-data internet dari karya-karya jutaan orang, kemudian menyesuaikan dengan promptnya itu sendiri, itu pasti nanti akan ada kemiripan dengan logo-logo yang sudah atau karya-karya yang sudah ada di internet. Kemudian yang kedua, ya lagi-lagi akan ada ketergantungan terhadap dari AI itu sendiri. Ya desainer yang misalnya dia tidak mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ya lagi-lagi dia akan menggunakan AI untuk membuat sebuah karya. Jadi ketergantungan terhadap AI itu amat sangat kelihatan di situ. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan hak cipta. Kenapa? Karena hak cipta dari AI itu masih diragukan. Karena ya itu tadi data-data yang didapat oleh AI itu kan berdasarkan data-data yang diambil dari internet. Kemudian yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab kita sebagai desainer. Karena lagi-lagi nanti akan larinya itu adalah terkait dengan hak cipta itu sendiri. Demikian. Nah, menarik sekali nih pemirsa Kakak Media pembahasan kita kali ini. Nah, tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini karena kita juga akan membahas tentang apakah para desainer ini harus bisa beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan juga kreativitasnya. Nah, bicara soal adaptasi nih pemirsa, sebenarnya kemampuan apa saja sih yang seharusnya bisa dimiliki oleh desainer muda agar bisa bertahan di era AI ini, Bapak? Jadi ya terkait dengan desainer muda yang utama itu adalah harus punya kreativitas dan harus kritis, karena kalau kita tidak punya kreativitas ya nanti akan mau tidak mau dikalahkan oleh AI itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan rasa empati, karena lagi-lagi ketika kita membuat sebuah karya itu feel pasti akan muncul di setiap karya. AI itu pasti akan bagus dari segi visual, tetapi empati dari rasa atau feel dari AI itulah yang tidak dimiliki, dan yang memilikinya itu adalah dari manusia itu sendiri seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali nih para desainer ini yang merasa takut tersaingi oleh AI, betul ya Bapak ya? Iya.
Nah, menurut Bapak bagaimana nih seharusnya para desainer ini menyikapi hal ini supaya teknologi ini bisa menjadi sebuah peluang ya, bukan malah menjadi sebuah ancaman. Nah, ya lagi-lagi kita harus berkolaborasi dengan teknologi. Mau nggak mau kita harus berkolaborasi. Karena anggap anggap saja AI itu bukan pesaing, tapi mitra. Tapi lagi-lagi kembali kepada seorang desainernya. Karena ada lagi desainer itu ada yang dia itu murni mau membuat karyanya sendiri dari prosesnya, misalkan dia riset, kemudian bikin sketsa, dan seterusnya. Kemudian ada yang dia berkolaborasi dengan AI. Karena dari AI itu kan pasti muncul ide-ide atau imajinasi yang luar biasa. Tetapi kembali lagi semuanya kembali kepada desainernya masing-masing seperti itu. Oke, nah menurut Bapak nih, mungkin apakah ada nih Pak contoh nyata atau tren di dunia desain saat ini yang menunjukkan kolaborasi antara desainer dan juga AI yang bisa menghasilkan sebuah karya yang kreatif dan juga orisinal Pak? Saya nyebut merek nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi ada salah satu perusahaan itu saya sebut saja Nutella, tahu kan? Perusahaan Nutella itu. Jadi perusahaan Nutella itu dia membuat label kemasan di toplesnya itu dari AI. Jadi desainnya itu amat sangat unik, menarik, dan dia AI itu menciptakan kurang lebih sekitar 70 juta produk, 70 juta label yang itu beda-beda. Kemudian Nutella itu menjual toples yang labelnya dari AI itu ke pasar Italia, ke mall, supermarket, dan lain sebagainya. Itu dalam hitungan hari sudah ludes terjual. Jadi AI itu kalau bisa dimanfaatkan dengan bagus itu akan menghasilkan kreativitas yang juga sangat bagus juga. Seperti itu. Jadi semuanya kembali kepada desainernya ya Iya. Pak ya, bagaimana memanfaatkan teknologi AI ini. Nah, diskusi kita sangat seru sekali ya pemirsa Kakak Media, dan ini tuh benar-benar bermanfaat apalagi untuk para desainer nih, atau mungkin para calon-calon desainer ya. Nah, sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, saya ingin meminta pesan nih kepada Bapak Taufik ya, pesan dan juga harapan tentunya untuk para desainer di luaran sana supaya lebih termotivasi dan juga tetap kreatif dan berdaya saing di tengah maraknya teknologi AI ini, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi lagi-lagi saya sampaikan bahwa perkembangan teknologi, baik itu AI ataupun yang lainnya, pasti akan membawa dampak positif dan negatif. Nah, kita sebagai desainer itu, ya mau nggak mau harus mengikuti perkembangan itu Mbak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bagaimana pemanfaatan AI, ya lagi-lagi semuanya tergantung dari desainernya. Kemudian, mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga, perkembangan teknologi itu seperti apa. Contohnya misalkan dulu ketika desainer itu membuat sebuah karya, kita menggunakan pensil, kita gambar, jadi manual. Tetapi kan ketika sudah muncul teknologi, misalkan komputer, iPad, dan lain sebagainya, kan kita bisa menggambar menggunakan alat-alat seperti itu. Sama juga halnya dengan AI. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan kita harus tetap kreatif tapi juga kritis. Kenapa? Karena terkait dengan AI itu ada beberapa problem. Salah satunya itu terkait dengan apa? Terkait dengan hak cipta. Karena lagi-lagi kita harus profesional juga di dalam membuat sebuah karya. Kalau misalkan kita menggunakan AI, kemudian kita hak ciptanya menjadi milik kita, nah itu kan dari segi etika amat sangat kurang. Seperti itu sih. Jadi untuk pesan untuk teman-teman desainer muda, kita harus kritis, tetap harus kreatif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, luar biasa sekali nih pemirsa diskusi kita hari ini. Nah, jadi melalui diskusi kali ini kita jadi semakin paham bahwasanya teknologi AI ini benar-benar membawa perubahan yang sangat besar ya, terutama juga dalam dunia desain.
Nah, justru dengan adanya teknologi AI ini bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan ya Pak Iya, ya? Yang seperti yang dikatakan oleh Bapak Taufik tadi bahwasanya kita harus bisa menjadikan AI ini sebagai mitra, bukan sebagai pesaing begitu. Nah, pada akhirnya manusia tetap memiliki peran utama dalam sebuah karya desain. Karena AI ini tidak bisa memberikan sentuhan emosional, rasa, dan juga nilai orisinal. Nah, tantangan terbesar bagi desainer hari ini bukan lagi soal melawan teknologi, tetapi bagaimana beradaptasi, berkolaborasi, dan juga terus belajar agar tetap relevan di tengah kemajuan zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada ya Bapak Taufik sama-sama. Khalil yang sudah berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk lebih percaya diri dalam berkarya dan berinovasi. Baik pemirsa Kakak Media, sampai jumpa di program Mimbar Akademik berikutnya tentunya dengan narasumber dan juga tema yang tak kalah menarik. Saya Aini dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.